ya punya legitimasi moral yang jauh lebih kuat dibandingkan orang-orang yang tidak memilih Irwandi Nova. Kenapa? Saya orang yang ikut mengajak sebagian dari masyarakat Aceh, ayo kita pilih Pak Irwandi Nova. Programnya bagus, visi misinya bagus. Ya, janji-janji kampanye yang disampaikan ini akan membawa dampak kesejahteraan untuk masyarakat. Ada JKH Plus, membangun 30.000 unit rumah duafa. Saya ikut mendukung beliau. Nah, ketika janji-janji itu tidak ditunaikan, apakah saya harus berdiam diri? Apakah saya tidak punya beban moral kepada orang-orang yang saya ajak untuk memilih? Karena beban moral itulah saya harus mengkritisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siti Aminah di channel PTM, tepatnya di episode ke-94 tahun kedua, edisi Kamis 14 Juli 2022. Bagi rekan lo yang belum subscribe, silahkan subscribe, dan kita masih menunggu komentar yang positif dan membangun pastinya. Baik rekan PTM, kami dari kru PTM mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah 1443 Hijriah. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Baik, kita akan membahas tema kali ini tentang Partai Aceh label Nova Iriansah, gubernur terburuk sepanjang sejarah. Benarkah? Bersama narasumber kita, Bang Sa'ya Merijal, Koordinator Masyarakat Pengawal Otsus MPO Aceh. Assalamualaikum Bang Sa'ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Sa'ya, ini Gubernur Aceh kemarin 5 Juli sudah berakhir nih Pak Nova. Terus kemudian dilantik gubernur PJ baru. Tapi kita masih menilai tentang label yang diberikan Partai Aceh kepada gubernur Aceh sebelumnya nih. Bagaimana tanggapan dari Bang Sa'ya sendiri ini 5 tahun kepemimpinan Pak Nova? Iya, 5 tahun kepemimpinan Irwandi Nova. Ini mengkritis ya, Irwandi Nova ya, 1 tahun Nova, ya? Irwandinya 1 tahun, Pak Novanya 4 tahun sendirian gitu. Ya. Pak Irwandi bareng-bareng Pak Nova 1 tahun, 4 tahun, kemudian selama 4 tahun oleh Pak Nova sendirian sampai habis masa jabatan. Ya, saya melihat ini, saya pikir apa yang disampaikan oleh Partai Aceh kemarin ya dalam pandangan fraksi Partai Aceh terhadap jawaban pandangan banggar oleh Gubernur Aceh dalam paripurna laporan pertanggungjawaban APBA 2021, saya pikir itu adalah haknya Partai Aceh untuk memberi penilaian terhadap kinerja Gubernur Nova selama 4 tahun. Ya, saya pikir juga partai-partai lain mungkin punya penilaian tersendiri, tapi mungkin tidak disampaikan dalam forum resmi seperti itu. Nah, yang bikin rame kan karena itu disampaikan dalam forum paripurna yang dihadiri sendiri oleh gubernur. Saya nggak tahu ya, waktu pas dibaca pandangan itu beliau hadir atau enggak, dan itu kan cukup rame ya. Mungkin ya Partai Aceh punya sudah menginventarisir kinerja beliau selama 4 tahun itu, sehingga lakap atau label gubernur terburuk sepanjang sejarah Aceh itu kemudian dibacakan secara resmi dalam forum paripurna di DPRA ya. Nah, kalau ditanya benarkah seperti itu, saya pikir Partai Aceh itu followers, saya trendsetternya. Saya yang pertama kali dan berulang kali juga ya mengeluarkan pernyataan bahwa Gubernur Nova ini adalah gubernur terburuk sepanjang sejarah Aceh. Nah, jadi kalau ditanya benarkah label tersebut, benarkah bahwa Gubernur Nova adalah gubernur terburuk sepanjang sejarah Aceh, nah, tinggal kita uji, ya kan? Tinggal kita uji. Ya, kalau saya mungkin kita lihat dari basis data dan fakta yang ada sepanjang perjalanan kepemimpinan Gubernur Nova selama 4 tahun begitu. Saya pikir itu. Apakah misalnya Anda sering juga menyebutkan ke pemirsa PTM Bang Sa'ya pemimpin terburuk sepanjang sejarah? Ya. Apakah hanya indikator karena memang masyarakat Aceh termiskin, provinsi Aceh termiskin? Tidak, ada banyak variabel yang kemudian kita berkesimpulan bahwa memang Bapak Nova Iriansah ini adalah gubernur terburuk sepanjang sejarah Aceh. Saya nggak tahu apakah Partai Aceh memiliki data pembanding, tapi setidaknya kemarin mereka bacakan soal kemiskinan, ya kan, soal silpa. Jadi kalau kita lihat dari banyak variabel, ya, misalnya secara komunikasi,
Nah, secara komunikasi ini gubernurnya Pak Nova juga sangat buruk komunikasinya dengan rakyat. Ya, sering keluar statement-statement yang kemudian terjadi reaksi negatif dari publik. Ya, dulu kita pernah mendengar terjadi bencana gara-gara medsos katanya, ya kan? Misalnya itu secara komunikasi. Komunikasi juru bicaranya juga sebelum Muhammad MPR juga seringkali itu menjadi blunder secara komunikasi. Di komunikasi internal dengan kepala SKPA juga saya dengar itu sering komandois begitu. Padahal ini kan pemerintahan sipil yang harusnya demokratis begitu kan. Komunikasi dengan stakeholder lain lah. Ya, dengan DPR kan juga kita tahu, ya kan, terjadi relasi yang memanas. Sampai ada interpelasi, sampai ada angket begitu. Kemudian terjadi saling sandra begitu. Pertarungan antara DPR dan itu berjalan dalam rentang waktu yang cukup lama. Kita bilang tidak harmonis antara DPR dan juga Gubernur Aceh. Dan kelompok yang lain juga dengan civil society, ya kan? Kemudian dengan kelompok daya, ya secara sosial misalnya, secara sosial hubungan dengan ulama-ulama juga kurang baik kalau menurut saya. Lebih sering misalnya Pangdam atau Kapolda berkunjung ke tempat-tempat ulama. Sering kita lihat publikasinya lah. Ya. Kalau Gubernur Nova ini, waktu saya mencatat ya, saat salah satu ulama terkenal di Aceh, Abu Paloh Gading meninggal dunia, itu Pak Nova tidak berkunjung begitu. Padahal pada saat itu beliau tapi beliau menuju Takengon. Artinya sampai di Birun ke Paluh itu tidak terlalu jauh, tapi tidak berkunjung untuk takziah. Kemarin juga menjelang akhir-akhir beliau ada di Aceh Tamiang, ada ulama yang baru-baru ini Abu Dilo Nibong itu meninggal dunia juga, tidak juga berkunjung. Artinya saya nggak tahu ya, makanya kalau kita bilang positif, bukan kita mengada-ngada, tapi ada fakta-faktanya, ada fakta-fakta peristiwanya. Ya, data nanti kita sampaikan. Begitu juga misalnya saat ada ulama buat acara di waktu itu di Lampenurut kalau tidak salah. Nah, Pangdamnya hadir yang sekarang ini jadi PJ Gubernur di Aceh, waktu itu beliau hadir. Nah, Gubernur Nova waktu itu tersebar di media sedang menghadiri pernikahan selebritis. Ria Ricis. Ria Ricis itu kan. Jadi ini gambaran artinya bukan hanya persoalan kinerja utamanya, yang lain juga. Nah, kita masuk ke misalnya persoalan kemiskinan, ya. Oke, sebelum ke situ Pak Bangsa, ya. Ini Anda menyebutkan tadi soal personalnya Pak Nova. Apakah ini berdampak karena memang beliau bekerja sendiri 4 tahun menjabat sebagai Gubernur Aceh, Pak Bangsa ya? Makanya personalnya identik seperti itu. Ya, saya nggak tahu ya, itu kan persoalan goodwill, niat baik gitu ya. Dan political will lah. Ya, soal misalnya relasi dengan DPR kan soal political will. Soal kebijakan politik yang mau diambil, soal mau nggak bekerja sama, mau nggak membangun hubungan yang harmonis, itu kan soal political will. Nah, soal yang tadi dikatakan bahwa kalau ada goodwill, saya pikir semua bisa dilakukan. Kan dia sendiri itu sebagai top leadernya, begitu kan? Tidak ada wakil gubernur, tidak menjadi soal. Karena apakah Pak Nova itu kemudian bekerja sendirian? Tidak. Pak Nova itu untuk diketahui oleh seluruh rakyat Aceh, dia bekerja dibantu oleh 10.000 ASN di lingkungan pemerintah Aceh. Jadi jangan berpikir, oh Pak Nova kan bekerja sendirian. Itu upaya-upaya untuk mengelabui bahwa seakan-akan kita suruh kerja sendirian. Mengelola 16-17 triliun APBA setiap tahun. Dia dibantu oleh 10.000 ASN di lingkungan pemerintah Aceh, tidak termasuk tenaga pendidikan ya. Karena kalau ditambah tenaga pendidikan, ASN pemerintah Aceh itu mencapai 22.000 lebih, hampir 23.000. Jadi kalau dibilang, oh karena sendirian. Nah, persoalan kesendirian beliau juga ini ada kabar-kabar burung yang beredar. Justru beliau juga tidak ingin ada wakil. Padahal kan secara undang-undang, secara regulasi, kemarin masih setelah pelantikan beliau sebagai gubernur definitif di tahun 2020 akhir ya, kalau tidak salah, itu masih memungkinkan untuk diusulkan diusulkan 2 orang wakil untuk kemudian dipilih di DPRA.
Tapi proses politik itu sampai kita tahu sampai akhir habis jabatan kemarin tidak pernah terjadi begitu. Hanya apa namanya, pemberitaan media aja, ada calon gubernur ini sudah dapat dukungan dari partai ini bla bla bla, itu aja yang kita dengar kemarin. Tapi proses politik yang benar-benar dalam sistem itu tidak pernah terjadi. Jadi kalau dibilang ini gara-gara sendirian, ya karena dia maunya sendirian. Kalau bekerja juga nggak bekerja sendirian. Ya kemana-mana dia naik mobil, ada sopirnya, ada ajudannya, ada semua apa namanya, servisnya VIP untuk beliau begitu. Kalau beliau tinggal ngomong, ya pergi kemana-mana sudah disediakan fasilitas oleh rakyat Aceh. Bang Sa'ia, ini menarik. Tetapi kan kita melihat Pak Nova Iraansyah itu personalnya memang sabar ya, karena banyak masyarakat yang mengkritik beliau di 4 tahun kepemimpinan, termasuk Anda yang selalu mengkritik Pak Nova. Iya, benar nggak dia Tapi sabar? kan Pak Nova tidak pernah anti kritik nih. Iya, benar nggak dia sabar? Belum tentu. Ya, itu mungkin Oke, kalau kita sandingkan nih. Di ruang publik ya nggak pernah misalnya melakukan komunikasi, tapi kan memerintahkan, ini kan saya rasakan ada upaya-upaya perlawanan begitu kan terhadap kritik. Dulu saya kasih contoh nih, misalnya saya kritik soal saya yang kemudian saya ledakkan isu soal sapi kurus, ya kan? Waktu itu seandainya direspon dengan positif, nilai Pak Nova juga akan positif. Tapi apa yang dilakukan kemudian adalah mencoba melakukan kontra opini, melawan fakta-fakta yang saya sajikan itu dengan menurunkan staf-stafnya, ya, termasuk kemudian ada praktik ngomong sama sapi, wawancara sapi. Ini yang kemudian makin dibully oleh publik. Makanya kalau dibilang sabar dan tidak anti kritik, itu juga tidak benar, tidak sepenuhnya benar ya. Memang ada beberapa kebijakan yang berubah, tapi bukan karena menerima masukan, karena terancam begitu. Ya pernah misalnya bikin apa namanya, kebijakan soal stikerisasi BBM, ya waktu itu. Sempat viral ya? Ya, sempat viral. Nah, kemudian kita gugat ke pengadilan. Karena kita gugat baru dicabut, begitu. Ya kalau masukan kan sebelum digugat harusnya karena memang sudah viral, resistensi publik tinggi, harusnya langsung dicabut, kan begitu. Kalau memang itu tidak anti kritik. Ini untuk menguji ya. Untuk menguji apa yang kita tapi saya mau menguji Bang Sa'ia nih. Iya. Bang Sa'ia dulu kan orang Irwandi juga nih. Iya, Oke, Anda mengakui tim ses Pak Irwandi masa Nova. Iya. Oke, kemudian ketika Pak Irwandi nih di penjara, iya. Kemudian Pak Nova jadi gubernur. Kenapa Anda antusias sekali mengkritik Pak Nova? Saya nggak langsung mengkritik Pak Nova begitu Pak Nova jadi PLT gubernur. Ya, saya mengkritik beliau setelah hampir 10 bulan menjabat sebagai PLT gubernur. Dengar dulu, ya. Kita ada ekspektasi. Ketika memilih Irwandi Nova itu ada ekspektasi. Nah, di 6 bulan pertama Pak Irwandi itu menyelesaikan anggaran yang disusun oleh gubernur sebelumnya, Pak Abu Doto, ya kan? Kemudian 6 bulan kedua itu anggarannya belum berjalan, baru proses-proses tender, kemudian Pak Irwandinya ditangkap. Nah, artinya belum tahu nih kita mau evaluasi apa. Nah, Pak Nova itu kan setelah hampir 10 tahun, hampir pertengahan tahun, waktu itu pembahasan anggarannya cepat, tendernya cepat. Baru kita nilai, 10 tahun setelah PLT, saya baru mulai mengkritik Pak Nova. Bukan kemarin dilantik sebagai PLT, hari ini saya kritik, enggak. Atau mungkin Anda nggak dapat proyek dari Pak Nova, makanya Anda kritik. Enggak gitu? Iya, saya tidak pernah minta proyek. Saya tidak pernah misalnya berusaha mendekati, minta sesuatu, minta SK dan sebagainya. Saya tidak pernah melakukan itu. Kalau misalnya ada bukti-bukti otentik saya melakukan itu, mungkin dari dulu juga sudah tersebar, ya kan? Ada misalnya mengirim WA ke pejabat tertentu, saya minta sesuatu. Dari dulu itu sudah tersebar dan bisa dicari siapa yang punya bukti itu. Ya, pernah nggak saya minta sesuatu, minta SK, minta proyek dan sebagainya? Saya nggak pernah melakukan itu. Berarti Anda pure mengkritik itu memang karena Anda menilai? Iya, saya menilai dan pilihan saya konsekuen dengan apa yang saya lakukan. Ketika saya memilih mengkritik, saya tidak ada di belakang itu untuk menggunakan itu sebagai bahan bargaining mendapatkan sesuatu, mendapatkan SK, mendapatkan katakanlah proyek tadi dan sebagainya. Ada kawan-kawan kita yang kemudian dia awalnya juga sama-sama mengkritik seperti kita, belakangan dikasih SK masuk.
Nah ini yang menjadi kecurigaan nih Bang Sa'ya, karena kan biasanya nih pemirsa PTM kritik-kritik karena nggak dapat proyek seperti itu. Jadi ini Bang Sa'ya harus menjawab. Saya sudah berapa tahun mengkritik Pak Nova? Sudah 2 tahun setengah saya kritik sampai hari ini, sampai beliau berakhir. Saya tidak pernah mendapatkan sesuatu, dan ada upaya-upaya dari saya nggak tahu dari timnya ya menjumpai saya dan sebagainya. Begitu diberikan sinyal-sinyal untuk ditaklukkan, saya langsung saya langsung reject begitu. Karena problematikanya Bang Sa'ya, Anda kan orang satu tim Pak Nova sama Pak Irwandi lah nih ya. Karena satu tim mengkritik timnya sendiri kan lucu. Tapi kalau misalnya kenapa lucu? Saya ingin luruskan ini. Justru saya punya standing, ya, punya legitimasi moral yang jauh lebih kuat dibandingkan orang-orang yang tidak memilih Irwandi Nova. Kenapa? Saya orang yang ikut mengajak sebagian dari masyarakat Aceh, ayo kita pilih Pak Irwandi Nova. Programnya bagus, visi misinya bagus. Ya, janji-janji kampanye yang disampaikan ini akan membawa dampak kesejahteraan untuk masyarakat. Ada JKA Plus, membangun 30.000 unit rumah duafa. Saya ikut mendukung beliau. Nah, ketika janji-janji itu tidak ditunaikan, apakah saya harus berdiam diri? Apakah saya tidak punya beban moral kepada orang-orang yang saya ajak untuk memilih? Karena beban moral itulah saya harus mengkritisi orang yang dulunya saya dukung. Atau artinya Anda ingin menilai bahwa Pak Irwandi lebih nih dibandingkan Pak Nova? Iya, Irwandi sudah punya track record pada periode kepemimpinan sebelumnya. Ada beberapa legasi yang dia tinggalkan yang kemudian itu menjadi legasi monumental buat kita. JKA itu Irwandi. Beasiswa anak yatim yang sampai hari ini masih ada, itu produk Irwandi. Ya. Ada banyak legasi-legasi yang lain yang kemudian kenapa ya, dan menurut saya waktu itu kenapa rakyat Aceh kemudian memilih lagi Irwandi, karena dianggap bahwa kepemimpinan Irwandi di periode pertama itu lebih bagus dari kepemimpinan Zaini Abdullah Muzakir Manaf, sehingga masyarakat ingin merasakan kembali ya kepemimpinan Irwandi waktu itu. Ya kan Nova itu kan nggak ngaruh buat publik. Nova itu yang dilihat oleh publik saat dipilih itu kan Irwandi. Jadi begitu. Nah, kita balik lagi nih. Ini udah lari. Tapi tidak, ini soal benar nggak gubernur terburuk yang harus kita bahas. Tapi kita juga tidak ngomongin selalu tentang kemiskinan nih Bang Nova. Tapi saya mau melihat Anda sebagai koordinator masyarakat pengawal Otsus MPO Aceh. Iya. Ini selama Pak Nova Iriansyah, berapa sebenarnya kerugian masyarakat ini ya, kerugian Aceh karena ini metode bagaimana Pak Nova menggunakan anggaran pada saat Pak Nova menjabat Gubernur Aceh. Iya, kita mau ini soal anggaran ya. Anggaran saya ya, ini katakan soal anggaran ya. Karena kemiskinan udah dari beberapa lalu. Kemiskinan harus kita ini sebagai data. Ini basis kenapa kemudian beliau dicap itu kan karena ada dasarnya begitu. Benar. Oke, kita mulai dari anggaran ya. Saya ingin sampaikan anggaran 4 tahun Gubernur Nova Iriansyah itu tahun berapa nggak? 67 triliun. Itu anggarannya selama 4 tahun. 17 triliun, 16 triliun. Lebih ya di atas itu. 16,9. Tahun ini 16,7, 17,2, 17,1. Itu 67 triliun selama 4 tahun Gubernur Nova. Kita bandingkan dengan era Dr. Zaini Abdullah Muzakir Manaf. 5 tahun itu sekitar 40-an triliun. Secara jumlah nih, ya secara nominal, kan lebih besar era Nova Iriansyah. Iya nggak? Besar kan? Besar. Pada kita lihatlah anggarannya. Ini anggaran sangat besar. Artinya era Nova ini era anggaran tertinggi yang dimiliki oleh pemerintah Aceh. Ya, ini era Nova, cuma di era Nova. Sebelumnya di era Abu Dota itu cuma anggarannya 14 triliun tertinggi setahun. Nah, di era Nova tertingginya 17, sekian. Artinya dibandingkan sebelumnya Pak Nova memiliki anggaran yang tertinggi. sangat besar. Sangat fantastis ya. Sangat fantastis. Tapi ada aibnya juga. Dari ini baru kita berbicara anggarannya. Aibnya itu, aib besarnya Pak Nova. Di Abu Dota itu paling tinggi silpanya 900 miliar setahun, tahun 2017. Ya. Di era Gubernur Nova Iriansyah itu loncatan luar biasa. Tahun 2018 2,9 triliun. Sangat besar itu. Ya, kalau itu berhasil dibelanjakan, belanja pembangunan yang akan dinikmati oleh rakyat Aceh, mungkin bisa mendongkrak
peningkatan kesejahteraan masyarakat, mungkin bisa menurunkan sedikit angka kemiskinan. Tahun 2019, sedikit cuma turun. 2,8 triliun. Masih angka yang fantastis. 2020, 3,96 triliun. Silpanya, 2021 tahun terakhir, Pak Nova, silpanya mencapai 3,93 triliun. Tahu nggak berapa total itu 3 triliun? 13,7 triliun silpa selama 4 tahun Gubernur Nova. Dan ini adalah rekor terburuk. Dengan jumlah anggaran seperti itu, Dengan jumlah anggaran seperti itu, harusnya kita bisa berlari kencang, harusnya kita bisa melompat tinggi, tapi Aceh, indikasi-indikasi ekonomi, indikasi sosialnya, kita masih di situ-situ saja. Ini kalau kita hubungkan lagi dengan persoalan kemiskinan yang disorot oleh Partai Aceh. Pada saat Pak Nova masuk ditunjuk atau dilantik sebagai PLT gubernur, angka kemiskinan waktu itu 840 ribuan kalau tidak salah ya. Nah, saat ini lebih tinggi daripada pada saat beliau dilantik. Memang sempat turun sedikit, tapi naik lagi. Tahun ini bertambah sekitar 30 ribu orang miskin di Aceh. Tahun 2021 kemarin. Tapi karena ini sebuah kontradiktif, sebuah ironi. Punya anggaran terbesar, tapi menurunkan kemiskinan gagal. Ya, kita bandingkan dengan Irwandi di periode pertamanya. Seorang Irwandi Yusuf berhasil menurunkan kemiskinan selama 5 tahun 7%. Kalau kita bagi rata-rata per tahun 1,4%. Di era Abu Dotto dia berhasil menurunkan angka kemiskinan hampir 4%. Kalau kita bagi per tahun rata-rata 0,75%. Tapi di era Nova Iriansyah yang memiliki anggaran terbesar tadi, angka kemiskinan turunnya tidak sampai 1 digit, 0,1%, 0,07%. Oke, Bang Sakya, ini angka yang Anda sebutkan sangat fantastis ya, sampai 13, sekian triliun. Itu silpanya. Silpanya. Bayangkan itu berapa tahun APBD Bengkulu. Bengkulu silpa APBD-nya 3 triliun per tahun. 4 tahun kepemimpinan Pak Nova. Ini berarti kemana uangnya kalau bukan kepada masyarakat? Apakah kepada kepentingan elit politik? Nah, yang silpa ini harusnya hak masyarakat. Hak masyarakat? Hak masyarakat yang akan dinikmati oleh publik. Saya kasih contoh misalnya 2020. Itu ada refocusing anggaran sangat besar 2,3 triliun. Di dalam situ ada pos anggaran 1,5 triliun untuk bansos. Bansos ini akan disalurkan langsung ke masyarakat. Ya seperti apa namanya? BTT ya. BLT ya. BLT dan sejenisnya lah. Tapi sampai akhir tahun Rp1.000 pun tidak pernah disalurkan. Jadilah dia silpa. Dan saya menyebutnya sebagai mega silpa. Karena luar biasa besar itu nilainya. Ini hak-hak masyarakat semua yang nggak ditunaikan. Nah, lucunya saya ingin bilang ini soal anggaran. Lucunya pemerintah Aceh ini. Itu kalau walaupun silpanya sangat besar, tapi realisasi belanja pegawai itu hampir 100%. Bayangkan ya dana TPK, tunjangan prestasi kerja, atau TC lah. Itu anggarannya 650 miliar setahun. Ya kan? Pekerjaan realisasi kegiatannya hanya 80-an persen, 80 sekian persen, 90%. Tapi ini dicairkan 100%. Ini kalau kita ibaratkan, kita kasih gaji tukang bangun rumah, ya, ongkos tukang untuk bangun rumah, ongkosnya dicairkan 100%, rumahnya belum siap, atapnya belum siap. Ini yang terjadi di pemerintah Aceh. Pemborosan luar biasa di era Gubernur Nova ini. Tapi tidak ada nih bukti audit apapun menyatakan Pak Nova korupsi. Kalau korupsi itu bukan wilayahnya audit, itu wilayah penegak hukum. Iya, penegak hukum. Walaupun sempat isunya. Tapi kan sempat ada diperiksa KPK kemarin kan, artinya ada indikasi-indikasi tipikor di lingkungan pemerintah Aceh. Benar. Nah, memang belum ada. Ini kan kita tahu lah hukum di negara kita kan kadang-kadang juga nggak lurus-lurus amat itu, dan kita tahu sampai hari ini proses itu kan belum di-close, ya. Sekarang ini banyak kasus di KPK itu, kasus-kasus beberapa tahun yang lalu naik. Nah, siapa tahu ini ke depan tiba-tiba Pak Nova dipanggil KPK, kan nggak ada yang tahu. Jadi belum bisa kita katakan bahwa beliau itu bersih-bersih amat. Tapi kalau kita dengar di warung kopi ini luar biasa.
tipikor di era Gubernur Nova itu luar biasa. Main setor-setor ke Medan katanya di sebuah hotel besar ditunggu oleh seorang yang bernama inisial R. Luar biasa itu. Ya. Apa namanya? Oke, biar nggak lari kemana-mana Bang Sa'ya. Iya, kita Jumlah anggaran begitu ya. banyak, kenapa DPRA menerima LPJ Gubernur Aceh? Kalau misalnya memang ini terburuk. Jadi begini ya, kalau menurut saya sendiri LPJ pertanggungjawaban APBA itu sama seperti BPK memberi WTP. Ya, itu udah bingung jadinya. Jadi kalau di barat WTP ya kan, kita dengar semua daerah nih dapat WTP dan dibangga-banggain sama kepala daerahnya, ya nggak? Ya kan? Tapi kalau kita lihat hasil LHP-nya, di sini bocor, di sini hutang, di sini temuan, di sini temuan. Tapi dapat juga WTP-nya. Kenapa? Yang dilihat kan pembukuannya, yang dilihat kan akuntansinya. Sudah imbang lah penempatan ini sudah imbang. Tapi soal kebijakan anggaran, bagaimana ini dianggarkan, apakah ini bermanfaat untuk masyarakat atau tidak, kan tidak pernah diuji sama BPK. Begitu juga dengan pertanggungjawaban APBA ini. Mereka hanya melihat LRA-nya, laporan realisasi anggaran, sudah tepat, dan jumlahnya sekian, sisanya sekian, silpanya sekian. Nah, pembukuan dan akuntansinya sudah tepat. Saya pikir itu bukan soal kebijakan, bukan soal perencanaan dan penggunaan anggaran, tapi soal laporan yang anggaran yang sudah disepakati itu dilaporkan, sudah dipertanggungjawabkan. Dan artinya kalau menurut saya itu bukan menunjuk diterimanya laporan pertanggungjawaban APBA oleh DPRA itu bukan menunjukkan bahwa tidak ada masalah di pemerintah Aceh. Kalau menurut saya seperti itu, kalau kita lihat lah. Ya kan sering orang bertanya, katanya banyak masalah tapi dikasih WTP. Ini begitu juga. Artinya WTP bisa dibeli-beli kok, bisa dibeli. Kan ada juga yang ditangkap itu sama KPK karena suap untuk beli WTP. Ya kan? Nah di sini saya nggak tahu apa pertimbangan DPRA menerima, ya kita nggak pelajari secara detail. Tapi yang jelas ya kemarin Partai Aceh itu soal sikap menyampaikan bahwa Nova adalah gubernur terburuk sepanjang sejarah itu menurut saya bukan bagian dari pandangan akhir terhadap bukan bagian dari penilaian terhadap laporan pertanggungjawaban. Tapi itu lebih kinerja. Hanya memanfaatkan momentum untuk menyampaikan sikap tersebut dalam forum itu. Karena itu kan harus diukur selama beliau menjabat selama 4 tahun, ya kan? Nah, jadi karena itu adalah momentum terakhir Gubernur Nova akan mendengar pertanggungjawaban, disampaikanlah statement bahwa Gubernur Nova adalah gubernur terburuk sepanjang sejarah Aceh. Nah, kalau ditanya ke saya, benarkah bahwa itu seperti saya uraikan tadi, ini era-era Gubernur Nova itu memang faktanya terburuk. Dari sisi anggaran terburuk, komunikasi buruk, sosial buruk, dan belum lagi janji-janji. Banyak sekali saya mencatat 30 lebih janji Nova itu nggak pernah direalisasi. Janji, bukan janji kampanye nih, janji selama menjabat. Ada janji mengirim 10.000 paket sembako untuk masyarakat Aceh di Malaysia, itu nihil. Ya kan? Yang KIA, yang 42,M? Iya, Kia Ladong akan membangun kompleks industri menjadi epicentrum pertumbuhan. Itu dalam sambutan-sambutan itu kan sekarang juga yang ada cuma tai lembu yang banyak di sana. Kemudian ada investasi 42 triliun dijemput ke Abu Dhabi. Itu juga sampai sekarang tidak ada realisasinya. Jadi kalau dibilang terburuk, ya memang faktanya begitu. Ya, apalagi ya, kalau mau kita uraikan banyak ya. Kalau misalnya kita mau diskusi soal Pak Nova, panjang 2 jam juga nggak selesai. Karena Anda mengecap sebagai gubernur terburuk. Bukan karena saya mengecap, karena saya mencatat dengan kinerja beliau. Saya punya daftar 30 lebih kebohongan beliau. Tapi itu. Anda juga menyebutkan apa kebohongan beliau lagi yang ini? Beliau akan menghibahkan mobil dinas bekas ke daya-daya. Sampai hari ini tidak pernah direalisasikan. Ya. Apa banyak kalau mau tanya sama saya sampai 2 jam kita mau ngobrol. Oke, berarti kegagalan Aceh hari ini apakah hanya tanggung jawab eksekutif, tidak ada legislatif? Tidak. Tapi kan kita tadi sedang berbicara kinerja Pak Nova yang kebetulan sudah habis. Ya kan? Memang ada kontribusi DPRA. Nah, ada kontribusi karena mereka punya fungsi pengawasan, punya fungsi anggaran, punya fungsi pengawasan, punya fungsi legislasi, menyusun peraturan, menyusun kanun begitu. Nah, kalau kita lihat memang
kenapa fungsi pengawasan DPRA ini tidak berjalan normal, ya kan? Fungsi anggarannya tidak berjalan maksimal, ya kan? Karena ini memang ada ruang yang diberikan oleh pemerintah pusat dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Sebelumnya Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang penanggulangan dampak COVID. Nah, di situ ada diskresi-diskresi yang diberikan oleh presiden, oleh pemerintah, termasuk terhadap kepala daerah. Nah, misalnya boleh melakukan perubahan APBD, APBA tanpa melibatkan DPRA, dan itu kan dilakukan tahun 2020 sampai berapa kali oleh Gubernur Nova, tahun 2021 juga begitu, sampai berapa kali, dan tidak melibatkan DPRA kalau kita tanya data aja nggak punya dan sebagainya. Jadi itu sedikit banyak saya pikir mereduksi fungsi pengawasan DPRA. Nah, ketika misalnya eksekutif itu diberikan kewenangan untuk merubah anggaran, buat program tanpa harus minta persetujuan DPRA, ini juga sedikit banyak membuat Gubernur Nova ini begitu superior di hadapan DPRA. Nah, kita lihat kan seringkali DPRA tidak bertekuk lutut begitu. Lagi kebiri di kabel saya menyai kenur kampung. Baik, Bang Sa'ya. Berarti intinya 30 janji kampanye Nova Irwandi gagal total dan 0 prestasi. Itu enggak, yang 30 itu daftar kebohongan yang saya catat. Ya, kalau janji kampanye banyak. Ada 15 program utamanya. Aceh Senia, Aceh Hebat, Aceh Hebat itu rangkuman. Tagline-nya lah begitu. Tagline-nya Aceh Hebat. Di dalam Aceh Hebat itu ada 15. Aceh Senia, Aceh Mugo, Aceh Oke, dari semua itu tidak ada satupun yang berhasil, berarti 0 prestasi itu di mata Anda? Ada 1-2. 1-2. Tapi itu tidak signifikan manfaatnya untuk rakyat begitu. Baik, Bang Sa'ya, untuk closing statement, karena kita permasalahan Pak Nova ini kalau kita bahas panjang nih, Bang Sa'ya, ya, karena memang tapi kita harus segera close karena beliau juga sudah menyelesaikan masa baktinya, beliau juga sudah sudah pamit kemarin. Dan Anda kan? tidak mau minta maaf kepada Pak Nova? Saya nggak mau minta maaf. Yang kita sampaikan fakta, saya tidak pernah memfitnah beliau secara personal, saya tidak pernah menyerang keluarga beliau, dan saya tidak pernah menyelang sara terhadap beliau. Oke, Bang Sa'ya. Kritik saya terhadap kebijakan-kebijakan untuk closing statement, Bang Sa'ya, silakan sampaikan mungkin kepada masyarakat Pehtem, terutama ini mencurigakan ini BPK harus juga mengaudit nih, ataupun BPK menyelidiki kasus-kasus anggaran yang memang tidak tahu kemana dibawa nih, Bang Sa'ya. Karena ini anggaran yang sangat fantastis Anda sebutkan tadi. Silakan, Bang Sa'ya. Iya, kita berharap ya dengan berakhirnya kepemimpinan Gubernur Nova ini dan datangnya PJ Gubernur yang baru, kita berharap ada harapan baru untuk rakyat Aceh. Berbagai permasalahan di masa Gubernur Nova ini, jika memang itu memberi dampak, harus seperti dikatakan tadi, harus dilakukan upaya audit investigasi bila perlu oleh baik BPK maupun BPKP. Kemudian kalau memang ditemukan ada indikasi-indikasi tindak pidana korupsi dalam tata kelola anggaran, tata kelola pembangunan oleh pemerintah Aceh di bawah Gubernur Nova, itu harus dibawa ke ranah hukum. Nah, misalnya nanti ada proyek jalan multius yang akan selesai pada akhir tahun ini, jika ditemukan ada kualitas yang tidak bagus dan sebagainya, itu harus diaudit, dan karena nilainya sangat fantastis mencapai 2 triliun lebih, dan jika ditemukan indikasi tindak pidana korupsi harus dilaporkan ke KPK. Menurut saya DPRA juga bisa melakukan itu, ya, termasuk juga realisasi pembangunan yang berjalan. Apakah itu sudah sesuai dengan isi kontraknya dan sebagainya. Kalau ditemukan pelanggaran, silahkan. Misalnya bentuk pansus dan hasil pansus itu kita bawa ke ranah hukum, kita laporkan pada penegak hukum. Karena banyak sekali uang rakyat yang bocor selama ini, walaupun kita dengar silpanya besar, yang bocor juga tidak sedikit. Dan harapan kita bahwa cukup sudah penderitaan rakyat Aceh selama gubernur terburuk sepanjang sejarah. Kita berharap ini adalah momentum untuk kemudian Aceh mendapatkan suasana baru, mendapatkan peluang untuk bisa lebih, masyarakatnya bisa lebih sejahtera, ya, angka kemiskinan bisa diturunkan pelan-pelan, dan ujung-ujungnya Aceh lebih bisa mengejar ketertinggalan dengan provinsi-provinsi yang lain. Saya pikir itu harapan kita bersama. Baik, terima kasih Bang Sa'ya atas waktunya. Baik, pemirsa Pehtem yang di rumah, kita bisa ya dicerdaskan sama Bang Sa'ya hari ini tentang bagaimana kinerja Nova Irwandi. Baik, jangan lupa tonton terus channel Pehtem, tepatnya di hari Senin dan Kamis pukul 10 pagi, dan juga tekan lonceng, like, share, and subscribe. Saya Siti Aminah mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.